Puji nama Tuhan. Kita mulaikan, mungkin yang bisa berlutut. Kalau kami mungkin bisa duduk, juga duduk. Kita persiapkan untuk penyembahan kita pada pagi hari ini. Sebab Engkau ada, sebab anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu ada, sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
Puji nama Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan bertata di dalam pujian. Tuhan bertata di dalam hati kita. Kita siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita untuk kita tetap setia. Tuhan tidak perlu apa-apanya. Tuhan perlu kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan mengikuti Yesus. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita. Kalau kita senantiasa terus dan terus mengikuti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Anugerahmu hari ini ada. Bukankah aku namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita. Kalau anugerah Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkenan selalu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita. Kalau anugerah Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah aku namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
Haleluya Yesus. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dengan kasih Kristus. Bapak Alek pimpin doa untuk pembukaan ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku perbuat. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang cerah ini Tuhan, kami ada bersama-sama di tempat-Mu ya Tuhan. Kami beribadah bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan, kami bilang terima kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memberi berkat kepada kami. Engkau yang mengaruniai kami dengan kasih karunia-Mu, dan yang luar biasa Tuhan, Kau berikan keselamatan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Kuduskan sucikan hati kami Tuhan, dan ketika kami memanjatkan pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami yakin Tuhan, Tuhan menerima Tuhan. Kami senangkan dengan pujian penyembahan ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan disenangkan, Tuhan dilayakkan, kami dilayakkan Tuhan bersama dengan Kau ya Tuhan. Kuduskan sucikan Tuhan mulut lidah kami, hati kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami sepakat di dalam nama-Mu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan memilih kita dari segala bangsa. Kita dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kita tetap setia dan setia di dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umat-umatnya yang kita pilih. Kita dipilih oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kita angkat pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya.
kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, kita tetap bersorak dan bersorak buat Tuhan. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Haleluya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, tepuk tangan berduaan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, sama lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, sama lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sekali lagi, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, sama lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dia Raja. Haleluya, haleluya. Katakan sekali, Dia Raja. Dialah Raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Tuhan sudah disenangkan melalui pujian kita. Tuhan sudah panggil kita untuk kita tetap setia mengiring dan mengiring Tuhan. Kita siapkan hati kita,
kita siapkan hidup kita untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah melalui hidup kita, melalui firman yang mau ditaburkan buat kita, biarlah itu boleh menjadi tanah-tanah yang subur untuk kita terus dan terus mengikut Tuhan. Tuhan adalah juru selamat kita, penolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak dipisahkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan. Mari saudara semua bangkit berdiri. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
menjauhkanmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, hidupku penuh. Haleluya, biarlah firman ini yang menjadi pengakuan kita. Hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami serahkan hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Hidupku, haleluya. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jemaat Tuhan sendiri saja katakan pujian ini. Hidupku. Yes. Ini kami Tuhan. Sebelum kami diisi dengan firman-Mu, kami mau terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami. Kalau pada pagi menjelang siang ini kami boleh ada, kami tahu semua karena kehebatan Tuhan. Kami telah melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Yaitu memuji, menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, bagian-Mu yang akan Engkau sampaikan, akan diberitakan dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui hamba-Mu ini biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan roh yang sama menguasai setiap hati umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Sehingga pagi ini Tuhan, firman-Mu benar-benar jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik.
dan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Dan nama Tuhan yang selalu kami permuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau hebat, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya boleh ada sampai pada hari ini dan saudara juga boleh ada sampai pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa sepanjang bulan ini berbicara tentang panggilan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudara, saya diberi tema yaitu meresponi panggilan Tuhan itu. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini atau menjelang siang ini saudara berbicara tentang meresponi panggilan Tuhan. Nah, mari saja saudara kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi kita akan baca saja dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4 saudara. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-4. Yang sudah dapat katakan amin. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tapi kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sudah dapat? Amin. Oke, ada juga di LCD ya. Saya akan baca saudara ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang panggilan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, sampai di situ saja saudara. Terima kasih buat kerjasamanya. Ya, saudara yang dikasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca ini adalah kisah Abram dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Jadi kisah ini adalah rencana Allah memanggil Abraham. Nah, ketika Tuhan panggil Abram lagi hidup dalam zona yang nyaman, saudara. Abram ini lagi hidup dalam zona yang baik-baik saja. Abram lagi hidup dalam keadaan yang begitu enjoy, yang begitu bahagia, saudara. Bahkan saudara, saya catat di sini, bukan hanya itu, dia adalah orang yang terkenal di daerahnya dengan kekayaan yang dia miliki. Jadi ketika Tuhan panggil Abram itu dalam satu posisi yang sudah enak, saudara. Dalam satu posisi yang sudah baik, dalam satu posisi yang sudah punya semuanya ketika Tuhan panggil dia. Nah saudara, pertanyaannya begini saudara, di posisi yang seperti ini tentu kalau saya atau saudara ya, mungkin ya saudara ya, contoh sudah posisi sudah enak, sudah nyaman. Ketika Tuhan datang berfirman, pergi tinggalkan negerimu, pergi tinggalkan sanak saudaramu, pergi tinggalkan semuanya. Saudara tentu
Tunggu Tuhan, lain lagi ceritanya. Tentu bisa jadi seperti itu saudara. Itu sebabnya saudara, dengan keadaan yang melimpah, dengan keadaan yang baik-baik saja, firman Tuhan datang pada Abram dan berkata, tinggalkan negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kalau Tuhan bilang Abram, seandainya begini saudara, Abram kamu dari Paris ini kamu pergi ke Surabaya, tinggal di Surabaya di tempat yang enak juga saudara, oke. Oh iya Tuhan, saya siap. Tapi di sini saudara firman Tuhan bilang, ketika Tuhan berfirman, Abram pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba saudara bayangkan, negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Negeri yang masih penuh dengan satu misteri, negeri yang masih penuh dengan satu rahasia buat Abram. Kenapa? Karena dia belum tahu negeri itu seperti apa. Sedangkan saya di sini Tuhan sudah baik-baik saja. Ngapain saya mau pergi ke sana? Negeri yang tidak jelas itu, yang tidak, ya saya catat yang tidak jelas saudara. Karena tidak dibilang mau kemana saudara. Negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ini panggilan Tuhan kepada Abram. Ketika Tuhan berfirman, Abram pergi ke negeri ini, pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Abram tidak berdebat saudara dengan Tuhan. Abram tidak komplain dengan Tuhan. Abram tidak banyak bicara dengan Tuhan. Abram tidak bilang, Tuhan tunggu Tuhan, saya mau nikmati dulu semua yang saya punya di sini. Tuhan tunggu dulu, saya mau begini, saya mau begitu. Tidak saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat, Abram melangkah dan mengikuti panggilan Tuhan itu. Amin. Abram melangkah dan mengikuti panggilan Tuhan itu. Berarti di sini kita melihat saudara, Abram mengiyakan panggilan Tuhan itu. Abram meresponi panggilan Tuhan itu. Dia pergi melangkah mengikuti apa kata Tuhan, dan firman Tuhan catat setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abram, Abram nikmati semua di saat dia melangkah mengikuti panggilan Tuhan itu. Saudara lihat janji-janji yang luar biasa itu yang dinikmati Abraham. Firman Tuhan bilang di ayat yang kedua dan ketiga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, ketika Abram meresponi panggilan Tuhan itu, dia nikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Wah sudah enak, sudah nyaman dia, zona nyaman, sudah ini dan itu. Tetapi sekali lagi, dia responi panggilan Tuhan, dia mendapat janji Tuhan yang lebih besar. Yang mungkin hanya di daerahnya dia terkenal, tetapi ketika dia responi panggilan Tuhan, ada hal yang besar. Wah, luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Nah saudara yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saudara, terkadang bicara soal panggilan Tuhan ini saudara, kadang banyak orang hanya memahami ya panggilan Tuhan ini hanya khusus untuk orang-orang yang mau sekolah Alkitab saja, yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau jadi penginjil, yang mau jadi guru, yang mau jadi rasul, yang mau jadi nabi mungkin saudara. Mungkin hanya sekedar itu saudara yang kita tahu tentang panggilan Tuhan. Yang secara umum kita tahu saudara. Tetapi sebenarnya saudara, panggilan Tuhan ini dalam kehidupan kita saudara, di mana ketika Tuhan panggil kita seperti khotbah minggu lalu, keluar dari hidup yang lama saudara, kita masuk dari gelap masuk kepada terang itu saudara. Menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi begitu banyak orang saudara. Jadi seperti itu hidup kita saudara. Jadi siapapun kita, orang yang percaya kepada Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Orang-orang yang menjadi saksi bagi Tuhan. Orang-orang yang menjadi berkat buat nama Tuhan. Jadi siapapun kita saudara. Jadi dipanggil itu bukan hanya panggilan jadi seorang hamba Tuhan. Kita semua dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang.
Nah saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saudara, saat panggilan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, saat panggilan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita hari ini, seperti apa respon kita terhadap panggilan itu? Mungkin saudara berkata, pendeta saya sudah percaya kepada Tuhan. Ya, banyak orang percaya kepada Tuhan saudara, tetapi mereka tidak meresponi panggilan Tuhan itu yang sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sekedar percaya, hidup seperti orang biasanya saudara, tetapi tetap masih hidup di dalam hidup yang lama. Tetap masih melakukan aktivitas-aktivitas yang lama. Aktivitas-aktivitas yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi berkat. Sesuai dengan firman Tuhan bilang, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Banyak orang Kristen saudara, banyak orang percaya. Seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini saudara, ketika kita dipanggil lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, mau seperti apapun hidup kita, mau seperti apapun keadaan kita, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya kita harus meresponi setiap panggilan Tuhan itu. Amin. Amin saudara. Meresponi setiap panggilan Tuhan itu. Kita harus responi setiap panggilan Tuhan itu. Jangan saudara kita cuek-cuek saja saudara. Ada banyak orang cuek-cuek saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan ya tetap hidup dengan hidup yang seperti itu saudara. Saya sudah bertobat, saya sudah percaya Yesus ya. Saya pernah saudara satu komunitas saudara di mana saya ngobrol ketemu dengan beberapa orang yang menurut mereka sudah bertobat dan sebagainya. Ketika saya datang bersama-sama saudara, ya saya sedikit shock juga saudara. Karena kalau mau bilang sudah percaya Yesus, sudah bertobat, ya maaf saudara, ya tentu kita tinggalkan hidup kita yang lama saudara. Kita harus bisa jadi saksi buat orang supaya orang bisa melihat hidup kita bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Wah saya ngobrol masih sambil kereta api dia saudara. Wah saya cuma oh ya. Wah bicara firman, wah masih dengan gaya hidup yang seperti itu. Saya mau bilang saudara pada pagi hari lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, hidup kita ini saudara menjadi saksi buat orang lain dan sebagainya saudara. Segala yang lama kita tinggalkan semua. Mungkin mulut kita masih mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Kita tinggalkan saudara. Dan masih banyak lagi saudara. Saya ingat saudara ada satu hamba Tuhan dia bersaksi saudara. Dia bersaksi tentang jemaatnya saudara. Satu waktu jemaatnya ini orang Ambon saudara. Orang Ambon itu orang dari daerah sana saudara itu keras. Dia bersaksi saudara bahwa jemaatnya ini suami istri. Jadi istrinya setiap minggu itu lapor ke gembala. Oh pendeta suami saya setiap hari datang pukul saya. Tiap hari mabuk, tiap hari begini judi dan sebagainya. Kalah pukul saya. Setiap hari seperti itu saudara. Pendeta setiap minggu juga hanya jawaban berdoa saja ibu. Kita sudah tidak bisa kasih tahu suami ibu. Berdoa saja, berdoa saja. Nah, istri ini berdoa terus saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa tahun dia bergumul. Akhirnya suaminya ini kena stroke saudara. Wah langsung kena stroke masuk rumah sakit. Tanpa basa-basi lagi saudara. Jemaat ini sudah dalam posisi yang sudah berat saudara. Sudah gak bisa apa-apa lagi saudara. Baru dia bilang pendeta minta ampun pendeta. Ampuni saya pendeta, saya mau melayani Tuhan pendeta, saya mau jadi WL, saya mau jadi singer, saya mau jadi berkat pendeta. Ini pendetanya ngomong seperti itu. Pendetanya bilang, ya mudah-mudahan belum terlambat ya. Jadi saudara, kata pendeta itu kesel juga saudara, dia bilang mudah-mudahan belum terlambat. Nah saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, saya mau bilang seperti ini lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan panggil kita menjadi saksi, menjadi berkat buat semua orang. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pengerja, bukan hanya pelayan-pelayan di atas saudara, tapi kita semua.
Jangan sampai kita cuek-cuek dengan panggilan Tuhan. Jangan sampai kita tidak respon panggilan Tuhan itu. Tetapi pagi ini saudara, biarlah kita respon panggilan Tuhan itu. Jangan nanti sudah tidak ada kesempatan mungkin saudara. Baru kita mau bilang saya mau melayani Tuhan. Sudah parah. Satu gembala saudara dari besuk jemaatnya saudara, dia lihat sudah parah sekali saudara. Dia bilang nanti kalau sembuh melayani Tuhan ya. Saudara kalau sembuh saudara. Tapi pada pagi hari ini sebelum dan sebelumnya saudara. Selagi kita masih kuat kata firman Tuhan. Selagi kita masih bisa. Responi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Responi panggilan Tuhan itu yang datang terus dalam kehidupan saudara. Responi jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saudara pada pagi ini kita akan melihat bagaimana cara meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Cara meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan belajar dari Abram ini saudara. Kita akan belajar dari Abram saudara. Cara meresponi panggilan Tuhan. Saya mencatat beberapa hal di sini saudara. Cara meresponi panggilan Tuhan itu. Kita belajar dari seorang Abraham. Kita akan lihat saudara, cara meresponi panggilan Tuhan yang pertama, kita lihat di ayatnya yang keempat. Saya minum dulu saudara. Di ayat yang keempat saudara, firman Tuhan bilang begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara, meresponi panggilan Tuhan yang pertama saudara, kita belajar dari Abram, yaitu Abram percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama percaya saudara. Amin. Yang pertama percaya. Saudara perhatikan kalau kita mau melihat kisah Abraham ini saudara. Seperti yang saya sudah sampaikan dari awal tadi. Secara logika manusia. Wah saya bisa tolak. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena basic atau latar belakang dari Abraham ini. Dia orang yang menyembah berhala. Keluarga-keluarga orang tuanya pun penyembah berhala. Tiba-tiba datang firman Tuhan kepada Abram, pergi tinggalkan negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Secara manusia saudara siapa? Siapa engkau bisa seperti itu dan bertanya dan sebagainya. Tetapi Abraham tidak melakukan itu. Dia percaya bahwa yang berbicara dengan dia, yang berfirman kepada dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya saudara dia percaya dan dia melangkah bertindak pergi ke negeri yang Tuhan janjikan kepada dia. Dan saudara perhatikan, Abraham meresponi panggilan Tuhan dengan percaya, makanya dia tinggalkan segala kenyamanan hidupnya untuk melakukan firman atau perintah Tuhan itu. Dia tinggalkan semuanya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, dalam hidup kita, meresponi panggilan Tuhan kita harus ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus percaya. Ketika kita mau jadi berkat bagi orang lain, kita harus percaya bahwa yang bersama dengan kita ini Tuhan. Jadi kita percaya saudara kita tidak akan mengalami kerugian, kita tidak akan mengalami kegoncangan ketika kita melangkah meresponi panggilan Tuhan itu dalam hidup ini. Ibrani bilang saudara di dalam Ibrani 11 ayat 8, kita lihat di situ saudara. Berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara karena iman Abraham taat. Melangkah bersama dengan Tuhan. Dia tidak tahu negeri yang dia tuju seperti apa. Dia tidak tahu negeri itu bagaimana dan sebagainya. Tapi karena iman dia taat berangkat.
Saya mau bilang saudara, karena iman saudara, ketika Tuhan panggil kita, kita meresponi dengan iman, kita taat melakukan apa yang menjadi perintah panggilan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi seperti itu saudara. Dalam hidup kita juga harus seperti itu, meresponi dengan percaya panggilan Tuhan itu saudara. Walaupun panggilan Tuhan itu bertentangan dengan logika kita saudara. Walaupun panggilan Tuhan itu serasanya saudara, wah ini gak masuk akal ini. Saya lagi dalam posisi seperti ini, saya lagi dalam begini, kok disuruh melayani Tuhan. Oh hidup saya lagi begini, kok saya harus begini. Saya mau bilang saudara, melangkah saja saudara. Pasti Tuhan akan tolong kehidupanmu. Amin. Saya ingat saudara, ada satu hamba Tuhan bilang, kalau kita meresponi segala sesuatu, langkah awal itu kita yang punya. Jadi langkah awal itu kita yang punya, tetapi langkah selanjutnya Tuhan yang punya. Makanya pada pagi hari ini saudara, langkah awal saudara yang punya untuk meresponi panggilan Tuhan itu, percaya melangkah. Selanjutnya Tuhan yang punya. Percaya saja saudara, seperti apapun keadaan hidupmu, pasti Tuhan akan menolong, menguatkan saudara, memampukan saudara dalam meresponi setiap panggilan Tuhan itu. Karena seperti ini saudara, di dalam kita menjalani panggilan Tuhan, saya mau bilang bukan berarti kita masuk dalam zona yang enak, zona yang nyaman, tidak saudara. Karena saat kita meresponi panggilan Tuhan dan kita melangkah di dalamnya saudara, di situ ada kesakitan, di situ ada kesulitan, di situ ada kesukaran juga saudara. Makanya tidak gampang saudara. Tetapi pada pagi hari ini lewat kepercayaan kita, lewat iman kita itu saudara, kita akan dimampukan Tuhan untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar itu. Makanya pada pagi hari ini saudara, percaya saja saat kita meresponi panggilan Tuhan, kita percaya saja bahwa Tuhan sanggup memampukan kita untuk melakukan panggilannya itu. Saya ingat saudara satu kisah di mana ketika Tuhan mengutus Yunus saudara. Ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, tapi Yunus lari ke Tarsis. Dan saat itu saudara, terjadi sesuatu dan ikan menelan Yunus dimuntahkan ke pinggir kota Niniwe saudara. Di laut ya, di daerah Niniwe saudara. Dan saudara lihat ketika Yunus hadir di kota Niniwe itu saudara, orang-orang yang ada di situ tidak bertanya, mungkin orang-orang di situ sedikit kaget ya. Wah Yunus ini siapa? Orang dari mana dan sebagainya. Tetapi dia hanya menyampaikan bahwa kota ini akan dihancurkan Tuhan. Kalau kalian tidak bertobat 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan dan sebagainya. Dikatakan seperti itu. Dan kita lihat saudara, respon dan reaksi dari orang-orang Niniwe pada saat itu. Mereka meresponi dengan luar biasa panggilan Tuhan itu. Mereka datang bertobat, melakukan puasa dan sebagainya, sehingga pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka dahsyat. Nah ini yang saya mau bilang saudara, percaya saja saudara, bahwa ketika kita percaya, meresponi panggilan Tuhan dengan percaya, saya percaya Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Yang kedua saudara, kita akan lihat, ini respon yang kedua yang dilakukan oleh Abraham. Yang kedua di ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-7 saudara. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, bagian yang kedua ini saudara saya catat di sini, yaitu meresponi dengan beribadah kepada Tuhan. Jadi respon yang kedua yang dilakukan oleh Abraham, dia beribadah kepada Tuhan. Saya catat di sini saudara, mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kan di sini dikatakan di ayat yang ke-7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya saudara, mezbah ini adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Jadi dalam perjanjian lama, ibadah itu selalu dilakukan dalam bentuk memberi korban kepada Tuhan. Nah, jadi poin yang kedua yang saya ambil di sini adalah beribadah kepada Tuhan. Abraham meresponi panggilan Tuhan dengan jalan memberi dirinya selalu beribadah kepada Tuhan. Ini respon yang kedua. Ketika Tuhan berfirman kedua kalinya kepada Abraham, di situ Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia responi dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudara, respon yang kedua saya katakan kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, melayani Tuhan, respon kita selalu harus beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang juga saudara, ketika mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka jarang ke gereja. Saya senang dengan gereja di sini juga saudara. Salah satunya gereja di tempat ini tidak menyiarkan live streaming. Kalau tidak salah ya seperti itu. Tidak menyiapkan live streaming saudara. Saya bukan tidak setuju dengan live streaming saudara. Saya senang juga. Tapi live streaming saudara terkadang membawa orang jadi malas juga saudara. Ya nggak apa-apa live streaming untuk orang-orang memang benar-benar yang sudah tidak bisa untuk ke gereja. Kayak sakit, kayak memang yang sudah memang nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Tetapi sekarang saudara, kebanyakan orang ketika pandemi memang bagus live streaming saudara. Tetapi setelah itu saudara, saya rasa pertemuan ibadah seperti ini yang penting saudara. Yang bagus saudara daripada live streaming saudara. Dan saya bersyukur gereja tempat ini tidak menyiarkan live streaming. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini banyak sekali yang datang saudara. Rindu beribadah. Nah, beribadah ini saudara salah satu respon atau reaksi kita untuk menerima panggilan Tuhan itu. Jadi kita harus beribadah selalu saudara. Harus beribadah kepada Tuhan. Karena hanya orang yang beribadah kepada Tuhan yang mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan, yang mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan di saat dia menjalani panggilan Tuhan itu di dalam setiap kehidupannya. Di saat dia melangkah menjalani panggilan-panggilan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ada banyak saudara orang tidak mampu ketika dia sudah dipanggil, dia sudah menyerahkan hidupnya, saya mau jadi berkat buat orang lain, saya mau melayani Tuhan. Ada banyak orang hanya karena gesekan, hanya karena tantangan, hanya karena persoalan, dia tinggalkan. Dia kembali ke hidupnya yang lama. Dia kembali tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia kembali hidup yang tidak benar lagi saudara. Tetapi pada pagi hari ini ketika hidupmu masih tetap beribadah kepada Tuhan, berarti saudara masih tetap meresponi panggilan Tuhan itu dalam kehidupanmu. Dengan beribadah kepada Tuhan. Karena lewat ibadah ini saudara, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Lewat ibadah ini kita dapat kekuatan-kekuatan yang baru. Lewat ibadah ini saudara kita dapat solusi-solusi untuk tetap bertahan di dalam panggilan Tuhan itu. Saya bicara sedikit tentang panggilan sekolah Alkitab saudara. Kami diutus waktu itu sekolah Alkitab kurang lebih 100 orang saudara. Dan ketika berjalannya waktu saudara, ada banyak teman-teman saya juga saudara yang kembali tinggalkan pekerjaan panggilan itu saudara, pekerjaan Tuhan itu. Wah, ada teman saya yang sudah memang benar-benar sudah hidup memang kembali lagi saudara. Ya, yang dulunya dia suka mabuk, suka minum, kembali lagi saudara. Kenapa saudara? Karena dia tidak meresponi benar-benar panggilan Tuhan itu. Dengan percaya, dengan beribadah selalu kepada Tuhan. Akhirnya gugur saudara, dapat tekanan, dapat gesekan, dapat masalah, gugur saudara. Oh, dulu dia ini rajin sekali ke gereja om. Dulu dia ini, dari ibadah belum mulai dia sudah setengah jam di gereja. Tapi sekarang om, kasihan hidupnya om. Dia kembali ke hidup yang lama. Dia sudah, dia kecewa hanya karena ini, hanya karena itu. Banyak seperti itu saudara. Tetapi pada pagi hari ini saudara, kalau saudara mau jadi berkat dengan panggilan Tuhan dan saudara mau jadi berkat buat orang lain, saudara harus terus meresponi panggilan Tuhan itu dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Responi panggilan Tuhan itu dengan beribadah kepada Dia. Nah, yang ketiga saudara, yang terakhir saudara,
Saya ambil yang terakhir saudara. Yang terakhir saudara. Di ayat yang ke-8. Kemudian dari situ ia pindah ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Saudara, yang kita garis bawahi di sini, lalu di situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita garis bawahi memanggil nama Tuhan. Yang ketiga saya tulis di sini saudara, meresponi panggilan Tuhan itu yaitu membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Abram memanggil nama Tuhan. Istilah ini berarti Abram membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saudara, atau menjelang siang ini saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk meresponi panggilan Tuhan. Percaya saja nggak cukup saudara. Untuk meresponi panggilan Tuhan, beribadah saja nggak cukup saudara. Tetapi untuk meresponi panggilan Tuhan selanjutnya saudara, kita harus benar-benar dekat erat dengan Tuhan. Amin. Kita harus hidup erat dengan Tuhan. Nah kalau kita hanya beribadah, kita hanya percaya saudara, mungkin saudara kita tidak bisa erat dengan Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudara, kalau saudara erat hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, saudara intim dengan Tuhan, otomatis saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Otomatis saudara akan terus beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara, Abram meresponi panggilan Tuhan dengan hidupnya, dia dekat terus kepada Tuhan, dia intim terus dengan Tuhan. Sehingga saudara lihat ketika dalam perjalanan hidupnya, dia dalam perjalanan hidupnya menuju ke negeri yang Tuhan tunjuk tidak gampang. Ada orang-orang yang harus menghadang dia. Ada ini, ada masalah, ada kesukaran, kelaparan dan sebagainya. Tetapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia hidup erat dengan Tuhan. Karena dia percaya, dia beribadah kepada Tuhan. Nah hidup kita juga seperti itu saudara. Saat kita meresponi panggilan Tuhan dengan hidup selalu erat dengan Tuhan, saya percaya saudara, mau seperti apapun persoalan, mau seperti apapun masalah yang mau datang menggoncang hidupmu, yang datang menggoncang karirmu, yang datang menggoncang rumah tanggamu, yang datang menggoncang pekerjaanmu, saya percaya saudara-saudara akan tetap kuat. Saudara akan tetap berkata, ya Tuhan aku mau terus menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Ya Tuhan saya mau terus menjadi saksi buat orang lain. Saudara tidak akan menjadi orang-orang yang kembali lagi ke hidup yang lama. Kalau hidup saudara erat dengan Tuhan. Amin. Kalau hidup saudara intim dengan Tuhan. Ada banyak sekali saudara, orang-orang kembali ke hidup yang lama. Hanya karena gesekan-gesekan kecil. Saya bilang gesekan kecil saudara. Gesekan-gesekan yang bisa diselesaikan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak pemuda, ada banyak orang-orang Kristen. Satu gereja, ada banyak pemain-pemain musik, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Hanya karena gesekan, dengan waktu, hanya karena gesekan dengan pemain musik yang satu, enggak begini, enggak begitu, begini dan begini saudara. Saya enggak mau melayani lagi, saya mau tinggalkan Tuhan saja. Saya enggak mau di sini, saya mau di sana. Wah saudara, saya mau bilang saudara, hari ini saudara, kalau hidupmu erat dengan Tuhan, saya percaya seperti apapun gesekan itu menggesek hidupmu, engkau akan tetap timbul seperti emas. Amin. Engkau akan tetap kuat. Engkau akan tetap berkata, aku mau melayani Tuhan. Amin. Hari ini saudara saya mau bilang lewat kebenaran firman Tuhan. 3 hal respon kita saat Tuhan panggil kita. Selalu percaya kepada Tuhan. Selalu beribadah kepada Tuhan. Dan selalu hidup intim dan erat dengan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik dan singer saja. Kita menyanyi satu pujian saudara.
Kita angkat pujian sebelum firman tadi saudara. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Kita angkat di refnya saja saudara. Kita tundukkan kepala kita. Kita sedikit mau menyanyi saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita terus terhubung dengan Tuhan. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan sederhana datang dalam hidup kita. Hari-hari ini iblis ingin mengagalkan setiap rencana panggilan-panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini iblis bekerja keras supaya kita orang-orang yang sudah aktif dalam menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, kita yang jatuh, kita yang tinggalkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini saudara, firman Tuhan datang dalam hidup kita. Responi terus panggilan Tuhan itu dalam hidupmu. Responi terus panggilan itu, hidupkan terus panggilan itu dalam hidupmu. Dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan percaya, dengan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan yang paling penting saudara, hati dan hidupmu selalu intim dengan Tuhan. Karena ketika engkau responi panggilan Tuhan dengan ini saudara,
Saya percaya iblis mau berusaha seperti apapun menarik engkau, menggagalkan engkau, menjatuhkan engkau. Saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti apapun kekuatan-kekuatan yang mau datang menggagalkan engkau, saudara akan tetap mampu, tetap menjadi pelayan Tuhan. Saudara akan mampu tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal. Kita angkat terus pujian ini. Satu pengakuan kami Tuhan, kami mau hidup bagimu. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dunia pun tidak bisa memisahkan kami daripada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu melalui firman yang sudah kami dengar, kami ingin terus melangkah percaya di dalam Engkau. Kami ingin terus beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin terus membangun mesbah doa kepada Engkau, membangun keintiman hidup kami di dalam Engkau, sehingga semakin hari akan suara panggilan-Mu kami semakin peka ya Tuhan. Kami semakin peka akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami semakin mengenali suara-Mu di tengah hiruk pikuk dunia ini. Suara-Mu boleh terdengar jelas, bahkan Roh-Mu tinggal, firman-Mu tinggal dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman yang kembali meneguhkan, menguatkan iman kami bahwa hanya di dalam Engkaulah rencana-rencana yang indah terjadi dalam hidup kami. Apapun segala rencana dalam hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sempurnakan seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Relgi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bahkan meresponi firman Allah itu. Karena itulah suara Tuhan
yang kami kerjakan, akan kami kerjakan, kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami semua, mengiring Engkau, dan kami percaya Engkau menyertai kami semua. Terima kasih buat firman-Mu, Allah Roh Kudus, firman Allah ada dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita memberikan persembahan, diingatkan nanti jam sebentar lagi, mungkin jam 11, setengah 12 ada donor darah yang diadakan secara rutin. Jadi saya mengingatkan kepada jemaat yang biasa rutin donor darah, mari seperti kata firman Tuhan tadi, kita dipanggil untuk menjadi berkat ya. Salah satunya kita bisa menyumbangkan darah kita ya. Kita percaya bahwa hidup kita bisa menjadi berkat, dan kita percaya kita sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nanti donor darahnya ada di ruang serbaguna ya, di sebelah timur gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberi persembahan. Kami undang petugas yang membawakan persembahan. Sebelum dijalankan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, biarlah ini boleh menjadi Tuhan berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita semua saya undang bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
kita katakan segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya. Kami serahkan dengan Bapak Gembala. Sekali lagi Pendeta Rengli untuk menutup ibadah ini. Kebenaranmu itu bagianku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kehebatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, di mana sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami berdoa bersehati buat hamba-Mu, sebagai hamba-Mu di tempat ini, Kak Robert Tuhan, bersama istri, bersama Ibu Gembala Senior juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang terus memakai mereka di tempat ini, di tengah-tengah pelayanan yang ada di tempat ini. Kuasa Roh Kudus terus mengurapi dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga lewat mereka juga Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh. Setiap jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin dikuatkan lewat apa yang mereka sampaikan melalui kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada kehidupan mereka, seisi pastori diberkati oleh Tuhan semua. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan semua yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang menyertai dalam setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan berkat-berkat dari Allah terus tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Kesehatan mereka Tuhan tolong, pekerjaan mereka Tuhan tolong. Bahkan apapun Tuhan, Tuhan yang terus menolong dalam setiap kehidupan mereka. Lewat mereka diberkati, mereka boleh menopang terus pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan berdoa juga buat setiap pelayan-pelayan semua yang mengambil bagian pada siang hari ini. Tuhan yang terus memberkati dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami semua ke dalam kendalinya Tuhan. Dalam perjalanan kami Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari setiap malah bahaya kecelakaan maut. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kehidupan kami semua kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, kami aman selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan minggu depan kami boleh berjumpa lagi di tempat ini untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami dan kami akan akhiri ibadah ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.